Oh gitu. Mana nih? Kayaknya ini nih. Iya, kayak Ini tempat temen gua ada pada nongkrong nih. Warganet. Nih Iya, kali Bang. ini gua ada di Oh. warung Desa Mamwit, pecak Betawi dan soto kuning kepala kakap. Kita masuk dulu ya. Walaupun lu nggak nyari tahu tapi kedenger aja ya. Iya iyalah kalau satu desa. Matio. Selama jualan di sini udah geser berapa kali nih, Pak? Udah 3 kali ini. 3 kali ini ya? Ya, Selama 16 tahun ini ya? Jadi nggak ada kepastian lokasi gitu ya? nggak ada. Gak apa-apa lah kita dijadiin apa kayak dibina kayak yang lain ya kayak UMKM gitu. Selamat sore warganet semua, kembali lagi di Sudut Warga. Setelah sekian lama, akhirnya Sudut Warga bisa kembali lagi podcast bersama teman gua, namanya Stella Suwardi. Halo Mbak, salaman dulu dong kita. halo. Ini dia guru serta warga Jakarta. Ada Mas Sigit juga, warga Jakarta juga, dan Bro Ari. Arif, warga Depok. Tapi kan mainnya di Jakarta. Nggak apa-apa. Iya. Gue agak ngeri nih dengernya bro. Iya, iya. Semacam kayak partai gajah. Wah, nyebut-nyebut nama partai ini. Acara apa nih kalau ada bro? Bro NCC deh. Tapi itu kan bukan punya partai Oh, gajah. iya, bukan. Ya kan bukan Takutnya dong. di-take down. Soalnya gue kalau misalnya itu punya partai gajah, gue juga males ntar dipanggil bro. Temen-temen gue Udah, panggil bro kita panggil semua. Mas Arif Oh, lah iya. ya. Gak apa-apa. Oh, udah Arif Gak ya. apa-apa. Udah Arif ya. Dari. Nah, Nggak kali mau ini itu kita diklaim gini, sebagai partai gajah. warganet, kita Jangan. ngebahas tentang PKL yang sulit naik kelas di kota Jakarta. Kota besar lah. Kota besar Jakarta ya. Pak, Kota hampir besar. semua kota besar, Hampir Pak. semua kota besar ya. Tapi kita melihat kalau yang kita bahas ini kan khusus Jakarta nih, Mas. Iya, iya. Nah, gue mau ke Mbak Stella dulu nih. Mbak Stella, gimana tanggapan Mbak Stella terkait PKL di Jakarta ini kayak gimana? PKL di Jakarta. Iya. Saya sebagai warga adalah juga saya pelanggan PKL. Ya, saya sering jajan, cari makan di Melawai, daerah Blok M, Barito kayak gitu. Sekarang PKL-nya kadang-kadang tiba-tiba nggak ada, gitu kan? Nggak tahu ya? lagi kemana, nggak tahu kemana pindahnya. Gitu. Emang Serius? biasanya apa yang kalau di Melawai Blok M? Di Melawai itu banyak, ada soto, Banyak, ya, sate, ya pecel-pecel ayam kayak gitu. Banyak loh. Tapi kan sekarang di Barito itu kan udah jadi Taman Bendera Pusaka. Menurut Iya, betul. Mbak Stella sendiri gimana? Iya, sebenarnya Taman Bendera Pusakanya konsepnya bagus, bisa diterima. Tapi kan kita harus melihat dari sisi keadilan sosial, Wah, gitu loh. Berat gitu, berat. Nah, jadi sebagai warga saya juga seneng nih ada spot baru yang dekat rumah, gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh ke GBK kalau mau lari. Ada Taman Bendera Pusaka Ya. Bisa yang buat kencan di panjang. situ ya? Panjang. Ya tapi sebagai dari sisi PKL-nya saya susah nih ke Bubur Barito. Saya Ya. kemana gitu. Biasanya kan saya habis lari itu terus ke Bubur Barito. Tiba-tiba Bubur Baritonya dipindahnya ke Lenteng Lenteng Agung. Lenteng Agung. Itu kan jauh sekali. Ya. Udah mepet-mepet coret gitu. Tapi setuju nggak sih Mas terkait Mbak Stella begini yang nyari susah PKL di Jakarta, bukannya makin menjamur ya di mana-mana sama udah Arif gitu? Ya, ini kasusnya kalau PKL ini kan kayak ini ya, nomaden kadang-kadang Iya, ya. Nomaden ya? Betul juga sih. Hari ini ada, besok udah pindah kemana gitu betul, kan. Kita betul. nggak tahu gitu kan. Ya mungkin karena beberapa faktor ya, mereka berjualan atau berdagang itu bukan di tempat yang semestinya. Oke. Karena memang akhirnya mereka harus kucing-kucingan sama Ya, apa itu? Satpol PP. Satpol PP ini kan ya. Lo ini nggak kemarin kan di belakangnya Grand Indonesia itu sampai ke apa ya? PI, Plaza Indonesia lah ya. Plaza Indonesia Kalcit, sampai Kalcit. ke Bukan, Kalcit, Grand apa Indonesia namanya mah itu? Plaza Indonesia. Tamrin, Tamcit. Tamcit itu kan dibersihin tuh, nggak tahu sekarang udah bersih udah ini lagi belum? Tapi aku lihat di netizen itu di Instagram itu hanya pencitraan Pemprov aja Mas. Oh, gitu ya? Sehari 2 hari bersih, ternyata besoknya ada lagi. Padahal di belakangnya PI itu enak banget loh, itu banyak banget loh. Banyak jajanan. Banyak jajanan dan kita keluar dari pintu mana? Pintu barat atau pintu itu kan langsung Pintu utara ya? Pintu utara itu kan semua. Apa aja ada loh. Hah? Jadi mirip-mirip kayak ini Pasar Lama Tangerang. Nah sebagai warga Depok gimana Mas Arif melihat
terkait PKL di Jakarta? Makin semrawut kah atau makin ditata atau gimana? PKL ini kan kuncinya harus ada orang ya di situ, Ya. harus rame ya. Terus ya mereka kan memang jualan di pinggir jalan, di trotoar. Sebenarnya sih adanya PKL itu tuh ngebantu banget buat pekerja di daerah situ karena harganya kan memang relatif murah. Betul, gitu kan. terjangkau lah. Cuman itu tadi PKL kan pengennya kan tempat yang ya stabilitas stabil lah gitu kan, nggak dikit-dikit dia harus pindah gitu, pindah dalam artian pindah daerah ya. Kalau cuman pindah spot doang sih mungkin masih oke gitu. Jadi mereka juga pengen pemasukan yang stabil. Ya harga mereka juga cukup terjangkau. Ya sangat ngebantu sih adanya PKL ini karena di setiap sudut kota pasti ada yang namanya PKL. Cuma ya itu dia tadi kadang sama Pemkot kan ya dengan Pemprov lah ya. Pemprov gitu kan karena ingin ketertiban. Memang di trotoar itu kan emang nggak boleh jualan sebenarnya. Gitu. Ya. Cuma ya harus dipikirin nih solusinya, entah itu direlokasi ke sentra-sentra PKL kan gitu, ada sentra-sentra PKL gitu. Tapi lucunya kalau sentra PKL itu dibikin teratur banget itu juga justru sepi gitu loh. Sepi ya. Semakin higienis, teratur itu jadi Apa yang menyebabkan sepi begitu biasanya menurut pandangan Mas? Iya, salah satunya kalau misalnya dia terlalu teratur itu justru bikin orang kayak males ya, kok teratur banget, terlalu formal gitu. PKL itu ya harusnya Kok emang kayak beda jangan gitu. Kayak food court gitu ya, kayak. Bener, enggak justru kurang ini, tapi kalau misalnya nyebar begitu nah justru lebih asik gitu. Justru ya kan budaya orang kita kan kita, nongkrong. ya. Jadi Crowd pengen gitu, nongkrong. sukanya crowd gitu ya. Iya. Jadi ya gitu harus agak semeraut dikit. Tapi betul sih. Budaya kita. Betul sih ya. Gaya kita semrawut. Semeraut. Justru makin semeraut makin banyak pembelinya. Nah itu dia. Ya. Apalagi kalau kotor ya. Kalau nyucinya pakai ember. Aduh, Amigos. agak minggir got sedikit ya. Ya. Tapi PKL kalau yang di belakang GI itu cukup menolong karyawan-karyawan di Betul, situ loh, iya, karena iya. harganya kan gak mahal. Jujur aja, ya kan? gue pernah sih makan di situ ya. Memang Ya masa nggak pernah sih, yo ya pasti pernah lah lu. pernah gue kan. Maksud gue kan tahu sendiri. Ya kan. Ya gue demen yang merakyat kan. Cilok gitu Iya, ya. cilor, apa segala macam kan. Ya pokoknya yang murah meriah ya. Gorengan. Nah tapi kan Mbak Stella tadi ngomong sering banget nih ke daerah-daerah Melawai, Blok M. Suka nyobain ini juga nggak gotik-gotik Oh nih. iya dong, pasti. Itu menurut Mbak Stella semrawut nggak? Kan ini trotoar kan buat penjalan kaki, Iya. jadi mengganggu nggak menurut Mbak? ke Mengganggu badan? banget kalau malam-malam aku lewat ke situ itu Macet macet. kan? Ya. Macet banget. Tapi sekarang ini PKL itu musuhnya ini loh, komunitas pejalan kaki itu kan ada. Oh iya. Iya. Jadi mereka ingin ketertiban, mereka haknya, mereka ingin di ini ya. Ya. Tapi di sisi juga ada kebutuhan orang untuk mencari nafkah ini. Iya. Kadang-kadang Dilema juga berarti ya dilema Pemprov ya, emang. kan? Heeh. Ya tapi sebenarnya nggak juga sih kalau ditata dengan baik itu ya. Kita nggak bicara relokasi sebenarnya, tapi revitalisasi. Iya. Jadi memanfaatkan lokasi yang ada itu bisa mengakomodasi semua kebutuhan ya. Nah, Penjual juga jalan kaki juga bisa, terus pengguna jalan kendaraan motor juga nggak terganggu. tapi Yang begini penting loh kan Mas. itu sebenarnya. Tapi begini loh Mas Sigit, di era yang sekarang indis ekonomi lah, Iya. bahasa Gen Z tuh. Genset ya. Ya sebat pas-pasan sekarang. PKL ini udah mengharapkan konsumen ya kan, ditambah lagi gangguannya adalah ini Mas, premanisme. Premanisme, Itu ya. gimana tanggapannya Mbak Stella dari Mas Arif, Mas Sigit tuh bagaimana? Kasihan juga sih kalau PKL itu kan belum tentu dapat pelanggan tetap. Tuh. Ya. Gitu. Kadang-kadang orang Di Canran di sana itu. Iya, orang kadang orang makan di lewat. PKL itu kalau habis gajian doang, tengah bulan udah nggak ada gitu. Iya. Terus belum dapat pelanggan, belum dapat uang, tapi udah dipalakin. Itu yang nggak tega banget. Kan viral tuh yang di Tanah Abang, Iya, yang dipecahin. Dipecahin. Iya. Mangkoknya itu kan jahat sekali gitu loh. Versi preman itu. Ada juga itu yang kemarin di Kuningan kalau nggak salah. Jadi Kuningan mana nih? Kuningan Dekat daerah Kuningan Sintai City apa atau di mana? Jawa Barat? Kuningan yang dipakai buat apa
apa? Daerah Sunan Said. CFD itu. Oh, Car Free Day nanti yang akan hari Minggu Monorail, besok. monorail. Iya. Yang monorail udah di ini kan udah Justru dibongkar. pemalaknya bukan hanya dari preman, tapi preman berseragam juga. Wow. Apa itu Mas? Off the record nih. Enggak, tunjukannya Satpol PP. Oh, oke. Iya, jadi mereka suka minta-mintain juga itu ke Oknum lah ya. ya kita bicara oknum lah, bukan lembaga, tapi oknum juga itu. Tapi mintain oknum rokok, banyak, Pak. Banyak ya. itu. Iya kalau satu kalau lembaga banyak itu. itu namanya bukan oknum ya. Iya, Kalau iya banyak kayak jadi kita satu lembaga ya. nyebut polisi, ya kan banyak yang melakukan hal-hal yang nggak ini Tapi aja. nanti di kontrak gini ada Satpol PP yang baik. Gitu. Kan saya bilang yang baik itu oknum sebenarnya. Oknum juga ya. Oknum yang baik. Oh justru yang baik yang oknum. Saya selalu ngomong begitu Mas Ari. Saya ngomong begitu. Pokoknya Ya, yang baik itu. mayoritas oknum nggak baik gitu. Nah, misalnya kayak polisi. Polisi yang baik itu oknum. Iya, Sisanya ya silakan menilai sendiri. Gitu. Sama aja harusnya kayak Satpol PP kan. Nah, Satpol PP yang baik ya oknum. Sisanya silakan syukurkan. Ya. Beda sama damkar yang dicintai masyarakat kan. Iya, Nah, Aku itu tuh punya pengalaman ini ya, mengadvokasi PKL nih di Jalan Diponegoro itu. Oh, oke. Enteng ya. Menteng, depan salah satu kampus sampingnya RCM lah. Ya. Di depan kampus tuh banyak tuh mereka di pedestrian semua jualan gitu kan. Tapi akhirnya pemilik kampus ini nggak mau ada PKL di situ. Makanya mereka ngelimpah ke jalan. Ngelimpah ke jalan diusir lagi, ngelimpah ke seberang, Bolak-balik bolak. pindah lagi. Sini nggak boleh, suruh geser lagi ke sana. Karena bingung juga ya, karena gini loh, aku hitungannya gini, sisi kemanusiaan aja ya. Ini kan mereka juga jualan gitu ya. ya, Sama lah kayak sama kita ingin memenuhi kebutuhan keluarga gitu kan. ya. Kalau mereka punya akses kerja formal atau gaji yang ini ya mungkin nggak akan terjun di situ kan. Betul. Nah, yang kedua aku lihatnya gini, jumlah mereka nggak sedikit loh. Di satu ruas jalan itu aja 100 ada. Oh, banyak juga itu. Ada, ya jualannya macam-macam. Ada jualan es kelapa, es jeruk, jualan bakmi, jualan cilok, Macam-macam lah ya. everything lah ya, jualan aqua, jualan Ya. Capau. bakso. Kan itu gini. Aku pernah nyurvei nih, aku ngewawancarain sih yang kemarin gue share itu. Oh, iya, Gue share itu loh. Gue tanya siapa yang kerja di rumah, mereka berapa orang. Kalau satu jualan itu nanggung 3 orang kali 100 berapa coba? Nyawa yang nggak sedikit itu. Iya. Ya artinya apa? Ini kan menurut aku nih ya, Pemprov ini harus punya kepedulian itu juga. Ya. Jangan mengedepankan ketertiban, Ya. tapi mengorbankan kemanusiaan Ya. itu yang nggak itu. Betul. Tertib sih boleh, tapi ya adil gitu lah. Ya. Kalau menurut Bang Arif gimana? Kalau menurut Keberadaan gue sih, PKL ini menarik sih. Jadi gue belum lama itu ngantor di Puri Indah, Ya. dekat Financial Tower. Jadi Jakarta gua- Barat ya? Iya, setiap sore itu gue sama temen gue biasa ngopi sambil ngerokok di pinggir jalan. Jadi ada suatu hari pas kita keluar sore, lah kok pada kosong ini? Iya. Nggak ada PKL. Nah lu pada kemana nih? Gitu ya. Terus akhirnya tapi kita tetap nongkrong. Nggak taunya ada yang ngomong, oh enggak mas, itu tadi ada info dari ini mau di... Oh, kucing-kucingan berarti. Mau ditertibkan gitu. Tapi mereka udah dapet info duluan nih, mau Iya, ditertibin gitu. Oh gitu. Terus kayak sejam atau 2 jam setelah itu rame lagi. Jadi cuman pas waktu itu doang di ininya. Oh, waktu di Puri itu mantan kohlap juga, Mas. Jangan buka-buka rahasia gitu dong. Mas mana, Mas? Kirain kohlap mantan Mas. Tapi satu lagi menurut gue karena PKL ini butuh pembeli ya. Jadi Iya, kalau betul. misalnya di Bukan butuh pembeli juga butuh PKL. Iya, dua-duanya saling membutuhkan nih. Jadi kalau misalnya kan sekarang kan untuk lebih teratur dipindahin PKL nih di sentra-sentra gitulah ya. Iya, iya. Nah, jadi dan biasanya justru ramenya malam nih karena budaya nongkrong tadi kan. Nah, gimana supaya karena supaya rame terus. Nah, ada nih peran pemerintah, sebetulnya pemerintah daerah tertentu ya. Katakanlah kalau untuk di Jakarta berarti kan Pemprov. Untuk supaya rame ya, pertama tuh harus dibikin kayak event-event rutin, mungkin kayak PKL festival gitu, festival kuliner gitu kan. Tapi bukannya di eranya Mas Pambangdo banyak ya kayak Banyak begitu? ya. Iya, udah mulai banyak sekarang. Di taman-taman itu kan, mereka ada yang sampai buka 24 jam. Terus ada event-event, pokoknya event apa aja lah. Mungkin ada nobar, ada event musik, festival. Jadi selalu harus ada tuh yang gitu-gitu tuh. Nah, jadi warga setempat tuh bisa ke situ rame, Bisa otomatis jadi menguntungkan ke PKL Ekonomi juga. bergerak ya di situ ya.
Tapi juga menarik juga nih sekarang karena melihat banyaknya penertiban oleh Satpol PP ataupun pemalakan, pengusaha-pengusaha ini sekarang bikin satu yang mobile gitu kayak PKL mobile, Starling, kayak Oh, ini kayak Kopi kopi-kopi keliling. keliling gitu ya Oh, pakai iya, yang sepeda pakai listrik sepeda. ya. warteg keliling. Ah, Oh, ada. ada nasi padang Nasi keliling. padang. Oh iya? Ada. Oh, Warpat namanya warung Padang keliling ada. Pakai tuh. mobil. Tertarik. Pakai Iya. mobil. Itu loh motor. Motor, Motor pakai listrik. motor. Oh, Motor. pakai motor Ada, listrik. iya. Kayak kopi jago. Kopi Di Depok nggak ada ya? Iya, iya, kopi Emang di jago Depok tahu nggak gue. ada nih? Juga belum ada. Itu Nggak yang ada, antri belum. banyak loh. Belum lihat gue. Mungkin ada kali ya. Oh, tapi itu gue belum tahu tuh kalau Warteg yang juga warteg ada. keliling sama Jus, padang minuman keliling. teh. Ada, iya Ya. sekarang gitu. Cuman kalau misalnya warteg keliling atau rumah makan padang keliling itu kan banyak. Ya ada paket-paketnya lah. Oh, udah dipaketin sama dia. Ya ini ada juga selain yang lo bilang tadi, Mbak Stella yang apa PKL keliling yang pakai sepeda listrik gitu kan. Ada juga nih yang makanan mini kecil tuh yang sekali harganya juga murah sih, 10.000, 5.000 gitu. Oh, kayak makanan anak-anak gitu dong, snack-snack. Iya, Anak-anak jadi itu. kayak makanan zaman now gitu, kayak misalnya ketoprak kecil, Tapi bener-bener kecil. kecil banget. Tapi kan itu nggak gimana cara makannya ya, cuma Iya, sak iya, mikro iya, gitu, gitu, ya. memang. Terus harus belinya banyak gitu. Berapa kali suap tuh? Udah, gue juga pengen nyoba. Waktu itu ada di mana? Gue lihat di TikTok. Ya kayak Tapi untuk martabak ganjel- mini nggak lah ganjel gitu. perut. Martabak mini yang Lumayan memang lah kecil ya. ukurannya, Iya, tapi kecil. dia Nah. adalah jajanan yang normal. Tapi menariknya sekarang mensiasatin penertiban penggusuran Iya. itu memang sekarang lagi rame-rame beralih ke listrik ya kayaknya ya. Iya, listrik. Moda ke listrik gitu ya. Yang mobile gitu kan. Mobil kan anti gusur itu, anti penertiban ya. Dan murah loh mas, kopinya itu murah loh. Kopi Kopi jago, Walaupun Kopi yang masih sepeda ontel juga banyak ya. kenangan. Ada yang digenjot, ada yang pakai listrik. Listrik ya. itu Biasanya yang listrik itu perusahaan itu udah punya ini Aku malah kan. pengen merek. loh. Tapi Franchise itu. yang Starling itu genjot itu biasanya perorangan itu. Franchise kok. Kita bisa beli bukan, ininya. bukan yang listrik itu perusahaan, tapi yang genjot-genjot itu Perorangan. perorangan yang masih rencang-rencang itu loh. Starling. Starling dong itu. Starling jatuhnya. iya itu kan perorangan itu kan. Oh, kalau iya. Starling mah udah lama mas. Iya maksudnya Udah kan lama. sama-sama. Iya. Itu kan mensiasati penggusuran. Iya. Panas banget. Ya Monas udah pasti, terus Taman Suropati Bukan, segala ya. macem kan. Pokoknya di di mana ada taman-taman lah. kerumunan di situ ada Starling. Pasti Dan ada. kebanyakan orang Madura yang jualnya. Oh. Rajin juga ya dia. Oh gitu ya, yang Iya. Starling itu ya. Oh, Monas oke, itu, oke, oke. Monas, Kebon Sirih, ya dari situ lah. Ya kenapa ya? Misalnya kayak ya Starling Madura, terus kayak misalnya rambut Asgar itu dari Garut. Garut. Pangkas rambut Iya, ya. pangkas rambut. Oh, iya. Kayaknya rata-rata dari Garut deh itu. Kenapa ya? Jadi apa mereka terus bubur dari mana gitu kan ada tuh Sukabumi, Cianjur. Ini ya mungkin kayak apa ada resep turun menurun kali ya atau gimana? Nah, itu karena tradisi aja kali ya. Tradisi ya. Lebih lagi Jiwa ke ini entrepreneurship. aja sih, lebih ke Lebih mudah, mengenal komunitas aja, lebih iya, ke lebih warga mudah gitu. daripada lo bikin merek baru lah. Nah Iya. itu sih, lebih Iya, tepatnya begitu sih. Iya kan? Benar-benar. Kayak orang Padang ya bikin Padang semua. Ya kan karena tradisi itu sebenarnya kan gitu. Tradisi, lebih tepatnya begitu sih. Sate Madura untuk semua ya kan. Mana ada orang sate Madura yang jual orang Bubur Cirebon. Bubur Cirebon ya. Ya macam-macam lah. Pokoknya PKL ini sebenarnya gini loh. Satu sisi kita butuh ya. Mau nggak mau tuh Betul. pasti butuh. Karena bagaimanapun kan lagi sekarang indeks ekonomi ya butuh banget ya. Iya, indeks ekonomi butuh banget. Apalagi pendapatan nggak naik. Terus tiba-tiba makanan harga naik ya. Namanya kita kan butuh namanya PKL kan biar lebih menghemat kan, efisiensi lah. Kalau bahasa sekarangnya efisiensi. Ya. Nah, Bahasa dulunya apa tuh? Sebelumnya pengiritan, ngirit. Kalau dulu ngirit. Dulu Sekarang ngirit. efisiensi ya. Ngirit namanya. Oke. Ya, terus apa sih yang kalian harapkan dari Pemprov DKI ini terkait penataan PKL ini sebenarnya? Dari Mbak Stella dulu deh. Iya, kalau penataan PKL, ya kalau aku sebagai warga ya jangan dipindah jauh-jauh. Relokasi sih oke, tapi seperti Mas Sigit bilang tadi, revitalisasi. Ya. Nah, jadi kalau misalnya di area Melawai, ya jangan tiba-tiba di Depok. Aku susah nih, mohon maaf. Bubur baritanya sekarang jauh, jadi aku harus berganti bubur barita yang deket belinya. ada tuh dulu aku langganan bubur di Menteng yang Oke. Raminoto tuh. Terus sekarang nggak ada kemana?
Ya sentralisasinya jangan jauh-jauh. Bisa nggak sih menurut Mbak Stella PKL ini bisa naik kelas dengan adanya apa ya lagi gencar penggusuran atau penataan begini? Ya bisa, semua orang kan berhak peluangnya untuk kecil naik sekarang. kelas. Ya tapi harus berusaha. Kalau Mas Sigit sendiri gimana? Terkait Ya bisa sih sebenarnya kalau kita bicara opportunity bisnis itu ya bisa. Cuman kan apakah mereka mampu dalam sehari melakukan kapitalisasi? Tapi itu aku rasa harus ada support juga dari pemerintah. Agak sulit juga Mbak sekarang gini. Pembelinya kan itu aja nih. Yang kedua permodalan juga. Yang ketiga juga profesionalisme dari pengelolanya juga kan ya, itu kan. Karena lo untuk bisa besar itu kan harus punya skala yang besar juga kan, iya nggak dok? Dari ekonomi kan, permodalan juga harus besar, omset juga harus gede, ya kan sehari. Nah kalau mereka pindah-pindah mana bisa kayak gitu? Iya. Terus saran buat Mas Sigit terkait Pemprov apa Mas? Aku sih pengennya ya ada revitalisasi, jangan tadi dipindah itu ke tempat antah berantah yang kasihan dong, dia kehilangan pasar dong. Iya. Ya kan bangun pasar itu nggak Pelanggannya mudah. nggak mau ke situ. Dan pelanggan pasti jauh kalaupun ini. Misalkan kita sekarang ada di Tebet terus tiba-tiba penjualnya pindah ke Kebayoran Lama, ya udah males lah. Jauh ya. Mending nyari yang deket. Yang deket lagi udah gitu kan. Kalau misalnya pindah ke Kampung Melayu masih agak mending lah ya. Mending, itu ke Kebayoran Lama itu lo mau nggak? Jauh lah Tebet Kampung Itu Kebayoran Lama. macet banget ya. Ya kan? Kalau Mas Arif sendiri Effort gimana? banget. Kalau menurut gue supaya katakanlah supaya mereka bertahan gitu ya, mereka harus juga beradaptasi sama apa yang namanya digitalisasi. Nah, ini nih. Gitu. Jadi Penekanannya ya, digitalisasi. Terus kayak untuk pembayaran ya, Ya. mereka bisa pakai QRIS, Kris ya kan? dan ya, Kris transfer lah ya. atau transfer. Tapi QRIS lah, Kris lah ya sekarang yang Bahasa- yang Ininya Kris. benar. Tapi udah Terus satu lagi, yaitu dia mereka benar-benar harus mulai bisa Melek digital. memanfaatkan apa yang disebut sosial media. Ya. Karena kan Oke. sekarang juga ada tuh orang yang sengaja buka live streaming pribadi gitu ya di rumah-rumah, dia terus mereka live stream di TikTok juga. Nah, untuk PKL ini juga jadi jangan sampai mereka benar-benar ketinggalan, udahlah mereka kecil terus mereka dipindahin terus ketinggalan, akhirnya ya mereka jadi semakin terpuruk gitu kan. Jadi ya kita harus bisa mengedukasi mereka, hey saatnya lo sekarang kita benar-benar ngikutin nih perkembangan zaman, jangan sampai ketinggalan banget lah, salah satunya itu. Nah, terkait dengan pemalakan dan ormas gimana Arif? Apalagi kan kita tahu lah waktu pas pilkada kemarin kan bagaimana Mas Bambang Dun merangkul banyak ormas, itu bagaimana? Nah itu menurut gue keterlaluan sih kalau misalnya masih ada ya elah masa ya pedagang PKL mereka juga untungnya nggak seberapa udah gitu dipalakin pula gitu, apalagi malakinnya udah nggak kira-kira. Itu ya gue berharap sih itu jangan sampai ada lagi gitu kan. Nah di sini Pemprov itu harus tegas untuk kayak gitu bahwa lo jangan sampai kayak begitu. Tapi kalau seandainya mereka itu dapat gaji yang layak kan mudah-mudahan mereka nggak malakin lagi. Kadang gitu. begini loh Mas Arif, ini kan kadang kan suara-suara dari warga tuh, percuma nentipin preman, besok-besok balik lagi. Jadi kayak penangkapan itu hanya formalitas dan pencitraan di depan kamera aja, tapi nggak nggak ada efek jerahnya begitu loh. Dan efeknya tuh nggak cuma ke PKL juga, tapi ke masyarakat. Gimana tanggapan Mas Arif terkait suara-suara begitu? Ya balik lagi kalau kita misalnya seperti yang tadi gue contohin di dekat sekitaran kantor gue sebentar doang berapa jam dan berarti kan tuh kayak buat apa ya, buat pencitraan doang kalau law enforcement ditegakkan, padahal kan enggak. Kalau emang law enforcement ditegakkan ya harus ditegakkan konsisten gitu loh. Kalau emang nggak boleh di situ, tapi dia harus dikasih juga solusinya. Nih di sini nggak boleh, nih kita udah bikinin nih di sini yang enak, yang nyaman gitu kan, dan juga yang nggak jauh gitu loh. Misalnya ya daerah yang dekat sama station, sama stasiun misalnya gitu kan, sama MRT station yang orang bisa gampang gitu kan, mobilitas transportasi di situ nggak terlalu jauh, jadi orang nggak males kalau jalan terlalu jauh gitu kan. Nah itu penting banget di situ. Kalau emang udah ada di situ ya udah di situ, dan make sure tuh jangan ini lagi. Kalaupun seandainya pemerintah katakanlah dengan 1 dan 2 alasan mereka harus dipindahin, ya diinfo dulu nih jauh-jauh hari. Jadi
dibikin lebih manusiawi lah, karena kan yang jualan juga manusia juga, mereka juga butuh ngasih nyari makan nafkah. keluarganya dan lain-lain gitu sih. Jadi gue bisa merangkum nih udah di penutup ya, gue juga bisa merangkum bagi warganet Jakartans nih ya khususnya di suara apa di sudut warga ini adalah gini, pertama adalah jangan sampai PKL ini jadi apa ya, jadi beban masyarakat juga, tapi justru jadi buat mengakomodir masyarakat juga lah untuk mencari apa perekonomian, cari nafkah. Satu, kedua adalah law enforcement itu loh, penegakan hukum bagi preman-preman yang memalak khususnya bagi PKL, karena bagaimanapun PKL ini sangat bermanfaat ya. Bukan hanya preman, ya. tadi ada apa? Satpol PP. Ya. Satpol PP, Satpolnya itu juga ya, mesti lah, pokoknya Iya. ya law enforcement dan ada ya preman-preman berdasi lah intinya. Ya. Terus yang ketiga adalah Berseragam. Ormas ini juga meresahkan loh, banyak Iya. loh. Iya, itu preman aja tuh Dan yang nyete. ketiga begini loh, Oh, itu utamain berseragam ya? Oke. kemanusiaan gitu. Jangan sampai ada aksi-aksi apa ya, kekerasan dalam merelokasi atau revitalisasi. Bagaimanapun kan masyarakat juga membutuhkan keberadaan PKL, tapi tinggal di ini aja dikasih tahu tiap hari misalnya Satpol PP di sini jangan jualan di sini atau apalah, itu tergantung inovasi Pemprov lah ya. Jadi Iyalah, mereka kan udah punya duit, punya tenaga, nah, punya itu jadi macem-macem. pesan kami semua itu buat apa Mas Pram dan Bang Dul, itu aja 3 dijalanin itu pasti deh Jakarta bakal jadi apa ya, jadi tambah bagus, tambah rapi, manusiawi dan manusiawi. Cukup sampai di sini warganet Jakartans di sudut warga. Percakapan seru ini akan kita lanjutkan di podcast berikutnya. Oke. Makasih Mbak Stella. Oke, sama-sama ya. Mas Sigit. Thank you, Tio.